Shalom, everyone. Shalom semuanya. We want to thank the Lord for another beautiful week. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk minggu yang baru. And we believe the word of the Lord will definitely come to pass in your life. Kita percaya perkataan Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. I welcome you to Faith Bullet series. Kami menyambut Anda dalam Seri Peluri Iman ini. And I give a shout out to all of you liking, sharing, commenting on our video. Dan kami menyambut saudaraku, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah like, subscribe, dan membagikan Seri Peluri Iman video The ini. Lord is going to bless you Karena akan berkati Anda as we count down to the end of Gregorian calendar. begitu kita akan mengakhiri kalender Gregorian ini di tahun ini. Every word God has spoken this year over your life must come to pass. Yakin setiap perkataan Tuhan untuk dirimu pribadi itu akan menjadi nyata Alright. dalam hidupmu. Let's go into today's Faith Bullet prophetic scripture reading. Ya, mari kita langsung masuk kepada Seri Peluri Iman kita. And it's taken from 1 Samuel chapter 1, verse 4 to 6. Baiklah, peluri iman kita buat minggu ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 6. Okay. So we're going to be reading our Faith Bullet, 1 Samuel 1, 4 to 6. It says, and when the time was that Elkanah offered, he gave to Peniel his wife, and to all her sons and her daughters portions. Verse 5. But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah, but the Lord had shut her womb. I want you to focus on that. The Lord had shut her womb. Verse 6. And her adversaries also provoke her sore, for to make her fret, because the Lord had shut up her womb. Ya, sekali lagi Seri Peluri Iman kita ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 6 berkata, pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Ayat 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, saya mau kita menggarisbawahi bahwa Tuhan menutup kandungannya. Ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Amen. Amin. So we can see from that scripture we read, there's a double emphasis on something. Ya, kalau kita bisa melihat dari ayat tadi ada penekanan di situ. When the scripture repeats something twice, he's trying to highlight the source of that thing. Kalau Alkitab selalu mengulangi sampai 2 kali, itu tandanya ada suatu penekanan, itu ada yang penting, pesan penting di dalamnya. So we see the life of Hannah, that it was God behind her problem, not the devil, God. Ya, kalau kita lihat dari permasalahan Hana ini, kita bisa lihat ada Tuhan di balik pergumulan dan permasalahan Hana, The Bible said bukan iblis. God shut her womb. Verse 5, verse 6, God shut her womb, not the devil, God. Kalau kita baca sekali lagi dari ayat 5, 6, kita perhatikan bahwa itu ada 2 kali Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan menutup kandungannya. Ayat 6 juga berkata Tuhan menutup kandungannya. So this problem was caused by God. Jadi permasalahan ini yang Hana hadapi itu ada Tuhan di baliknya. So because we have a mindset and a teaching that have been taught us many years that all problems, God is not the root of all problems, it's Satan. This counterfeits that. This comes against that teaching. Yes, kita selalu biasanya pada umumnya pemikiran kita bahwa setiap akar dari permasalahan itu ada iblis lah penyebabnya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat baca di ayat ini itu berkata sebaliknya. And God be behind my problem. Apakah Tuhan bisa menjadi penyebab di balik And permasalahanku? God be the one causing my problem. Apakah Tuhan yang menyebab permasalahanku ini? Because you think all your problem is caused by Satan.
Karena mungkin kau pikirkan bahwa setiap pergumulanmu itu, permasalahanmu itu But ada iblislah yang penyebabnya. God Demikian. was opening a new dimension to prove to all. That's why he repeated it twice. I am the cause, I'm the one causing your problem. Ya, ini pengulangan di sini itu menyatakan bahwa Tuhanlah yang ada di balik pergumulan Hana. So Masalah what was the purpose? Why God caused the problem of Hannah? Is God wicked? How can God shut the womb of a woman? Jadi apa permasalahan di balik Hana ini? Apakah Tuhan itu jahat sehingga Tuhan menutup kandungan dari Hana? When he had already created woman, that a woman will always be productive. Why is he causing this one not to be productive? Ya, ketika Tuhan menyatakan Tuhan ingin wanita itu produktif, kenapa Tuhan membuat Hana menjadi tidak produktif? Because that problem that God caused was to incubate the womb of Hannah to prepare for the seed, the great seed that will transform Israel. Ya, ini kenapa Tuhan menutup? Karena Tuhan sedang mempersiapkan kandungan Hana untuk memiliki sesuatu. Kenapa Tuhan menutup kandungan Hana? Karena Tuhan ingin persiapkan sesuatu generasi di bangsa Israel yang luar biasa melalui kandungannya. So God shut her womb. God was the root of the problem. Jadi Tuhanlah yang menutup kandungan Hana. Jadi sepertinya Tuhanlah akar daripada pergumulan permasalahan Hana. People were mocking her. The other co-wives were mocking her. Family were mocking her. They were provoking her. Iya, orang-orang di sekitarnya, keluarganya, ya banyak sekali yang mengejek dia. So instead of Hannah responding to their complaint, responding to their question, Hannah did something. He went into the presence of the Lord. Iya, tetapi apa yang Hana lakukan daripada dia merespon, daripada dia memberikan reaksi kepada orang-orang yang sudah melakukan penghinaan atau ejekan kepadanya, tapi dia melakukan sesuatu yang berbeda. God allowed that problem in the life of Hannah so that Hannah can find a place in the presence of God to pray, to persist, and prepare the womb, because her womb was so special. A mighty seed is coming. Ya, dari Hana menghadapi setiap ejekan Henina itu dengan cara mendekati, dia menghampiri hadirat Tuhan, dia mendekatkan itu. Kenapa Tuhan mengizinkan masalah itu terhadap Hana? Karena Tuhan ingin Hana datang lebih dekat kepadanya untuk Tuhan bisa mempersiapkan benih kandungan yang luar biasa dalam kandungannya. Do you know the source of your problem? Jadi Anda tahu apakah saat ini sumber dari permasalahanmu? Maybe you are praying the wrong prayer. Mungkin Anda sedang berdoa dengan doa yang salah. Maybe why the problem has persisted is that you don't know God is the cause of the problem. Mungkin saat ini pergumulan itu sangat menghantam Anda, tetapi Anda tidak tahu di balik itu ada maksud Tuhan. Tuhanlah yang mengizinkannya. Because he wants to produce a special miracle in your life that you cannot take the glory. Iya, karena Tuhan ingin mempersiapkan engkau untuk engkau menerima mujizat supaya engkau tidak mengambil ya kemuliaan Tuhan, tapi karena Tuhanlah yang melakukannya, bukan When engkau. God is behind the problem, Jika Tuhan ada di balik permasalahanmu, what do I do? apa yang harus kau lakukan? When God is the one behind the problem. Ketika Tuhan ada di balik permasalahanmu, So this is where the faith bullet comes in. makanya peluru iman ini itu kita ambil dari sini. When God is behind the problem, Jika Tuhan di balik permasalahan, what do I do? apa yang harus aku lakukan? I give you wisdom. Ini ada hikmat. Follow Hannah's principle. Mari ikutilah prinsip dari Hana. Follow Hannah's principle. Ikuti prinsip daripada Hana. And what is Hannah's principle? Jadi apa prinsip daripada Hana? Persistence Tetap tidak in henti-henti. prayer. Jangan berhenti untuk berdoa. Persistent into his presence. Desak dalam hadirat Tuhan. Because it is the persistence that creates the path for the change and the transformation of the problem. Nah, ketika konsisten tidak menyerah, terus-menerus
masuk kepada hadirat Tuhan untuk mendapatkan jawaban Tuhan itulah akan membuka jalan menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Hannah went into the altar of God and lay flat down. Lord, you are the reason for this problem, and you are going to solve it. Ya, dia merendahkan hatinya dalam hadirat Tuhan, dia ke rumah Tuhan, dan dia mengatakan bahwa Tuhan, Engkaulah di balik pergumulanku ini, permasalahanku ini, dan Engkaulah yang akan menyelesaikannya. Actually, it is Anna's principle. It is the persistence that make you realize where the problem is coming from, either from God or from the devil. The Spirit will speak to you. Ya, karena Hana tidak menyerah, dia tetap setia menghadap hadirat Tuhan. Itulah akhirnya Hana mengetahui bahwa pergumulannya itu, dia mendapat jawaban, itu bukan karena dari iblis, tapi Tuhanlah yang mengizinkannya. So Ketika di hadirat Tuhan, dia mendapatkan jawaban. this season, Jadi musim ini, God is doing a supernatural work in your life. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang supranatural You must dalam know hidupmu. the root of the problem. Jadi kau harus tahu apa akar dari permasalahanmu. From God, from the devil. Dari Tuhan sendiri atau iblislah permasalahanmu. When it's from the devil, it's Akarnya. easy to deal with it Kalau dari iblis itu sangat mudah untuk mengatasinya. because you have power over the devil. Karena aku ada kuasa melalui iblis. But if God is behind the problem, Tetapi ingat, kalau Tuhanlah yang ada di balik permasalahanmu, you will have to go an extra mile in His presence to touch His heart. kau harus melakukan pekerjaan yang ekstra mile untuk menjamah, merebut hati Tuhan. So we pray for everyone watching, listening, hearing this word of the Lord today. Dan saya menghimbau untuk semua yang melihat, menyaksikan video ini, That the Lord will open your eyes, kiranya Tuhan membuka matamu, open your understanding, membuka pengertianmu, and cause you dan membuatmu to see melihat. who is behind the problem you're going through. Ya, biarlah Tuhan membuka matamu untuk kau bisa melihat siapa di balik permasalahanmu. The Lord bless you this season Memberkatimu musim ini, and cause that problem to come to an end. yang membuat engkau menyelesaikan permasalahanmu. As we count down the days to the end of Gregorian calendar, Begitu engkau sedang menghitung hari akhirnya tahun ini, the power of God kuasa Tuhan will bring a change. akan memberikan If perubahan. God is the one behind the problem, Jika Tuhanlah yang di balik pergumulanmu, He will permasalahanmu, reveal Himself Dia akan menyatakan dirinya. and He will bring the answer into your life. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jawaban kepada In the kehidupanmu. mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. The Lord to bless you this season. Tuhan berkati engkau musim ini. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Shalom. Shalom. God bless you. Tuhan berkati engkau. Amen. Amin.